استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه خوفة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الكرام. بسم الله الرحمن في هذا الكتاب والصلاه والقران وعلى سلسلتنا اليه ان الله تعالى شانه الرحمن والمغفر على درجاته في الجنه ويكون واهل بيتنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم
وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita seberataan pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita di tempat ini pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah keharuban junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambung kembali pengajian kita minggu tadi, yaitu masalah minggu tadi kan masalah menyimpang daripada pembicaraan kita, yaitu masalah keutamaan zikir atau wirid yang dilaksanakan sesudah sembahyang. Kemudian lagi ada sebutin lagi nanti tinggal minggu tadi kada sempat membacakan, jadi membacakan dahulu keutamaan zikir yang terakhir. Kita biasanya rajin sebelum berdoa yang la ilaha illallah arda biha rabbi, begitu. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah أونس بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أعدها لكل شيء يجري، أعدها لكل شيء يجري. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikisahkan Hukiyah Amir Haffar bin Yazid al-Masyhur bil Fadli was Salah. Ini dikisahkan tentang seseorang yang bernama Haffar bin Yazid yang dia itu masyhur atau dikenal orang dengan mempunyai keutamaan atau orang yang bagus, orang yang saleh. Sini bercerita annahu ihtafara qabran. Ada seseorang yang ihtafara qabran di sini menabuk sebuah kuburan. Faidzan rajulun qa'idun ala minbari. Maka tiba-tiba di dalam kuburan itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk di atas mimbar. Kedudukan bahasa kitanya. Ada lelaki yang jongkong duduk. Kayak kita ini ya, ada tujuannya bahaya lah. Ini orang saleh. Sekalinya ada menunggu kuburan nih, sekalinya ada seorang laki-laki sedang duduk di atas mimbar, kedudukan bahasa kita. Wa 'indahu tabaqun tabin.
Di sekelilingnya itu seorang laki-laki tadi atau di hadapan si itu ada satalam rutop itu rutop kurma mangkal tuh namanya rutop. Mangkal tuh nyaman mana kan? Kurma yang perhatan masak mangkal rutop namanya. Satalam qala faqala li aqamatil qiyamah. Nah laki-laki tadi betahpun bahasa kitanya pandai betahpun lawan aku ujasi nama aku tadi Hafal bin Yazid. Sudah kiamatkah? Wahai laki-laki sudah kiamatkah? Bahasa kitanya nih. Faqultu la belum lagi kiamat. Berdasarkan kiamat giveaway aku belum. Belum lagi kiamat. Faqultu lahu billadhi ahallaka hadhihi al-mahillah bima nilta hadha. Lalu ditakuni zikir, wahai seorang laki-laki, demi orang yang menempatkan engkau, demi orang yang memberikan engkau kedudukan yang mulia ini, amalan apa jarang? Amalan apa bima nilta hadha? Amalan apa jarang? Nampian amalakan sehingga mendapat kemuliaan seperti ini. Artinya dapat nikmat ini di dalam kuburannya kah? Ini Allah Ta'ala hendak menampakkan kekuasaan Allah Ta'ala nih. Kenapa bilang amalan? Qala kuntu aqulu dubura kulli salatin jasidin, aku setiap kali imbah sembahyang membaca la ilaha illallah arda biha rabbi sampai habis. La ilaha illallah arda biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah unisu biha qadri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah u'idduha likulli syai'in yajri. Itulah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Itu amalan yang aku amalkannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku kemuliaan yang seperti engkau saksikan. Apa? Duduk wanya di atas mimbar itu kan kemuliaan, kadang gembang-gembang orang kau duduk di mimbar. Coba anda pian biasanya di Jumat belum lagi hakim naik dulu. Bisa juga turun di tapeh ya kalau ya kalau artinya apa nanti di kedudukan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seminggu sudahnya itu kadang gampang amalannya itu. Alhamdulillah kita sini tak baca itu. Mudah-mudahan artinya dengan barakah kita senantiasa mengamalkan itu, membaca itu bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita seberataan fadilah seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang laki-laki ini. Amin. Di kampung ulun kan ada nih. Di kampung ulun kan ada membaca ni. La ilaha illallah arda biha rabbi kan ada. Yang ibadah nang sebelum la ilaha illallah la ilaha sebelum kalau ya sebelum kalau ngajian lah ya kan sebelum doa itu sebelum kali kalau la ilaha illallah habis itu hanya kita sama la ilaha illallah biha rabbi kalau tak ada di kampung ulun kan ada. Memang bisa tarik ke muntah pun kan ada. Tarik je biar enggak muntah ini tarik ke situ enggak ada. Yang kebiasaan membaca ini tarik ke bius ini. Kalau ini kita sini nanti mulai panjang kan ada. Nah, jadi mulai panjang kita sini kita sini nah bila tarik ke muntah kan ada. Jadi ulun di kampung kan ada membaca ini. Dalilnya ada keutamaannya. Alhamdulillah dah kita baca. Habis itu kan doa. Kemudian seperti janji ulun minggu tadi pulang hendak menumpang sedikit tentang masalah sembahyang sunat rawatib. Kalau nya sampat kan hendak kita ulun sampung dalam baca kitab. Mudahan sampat. Jadi ujian bawi dari menelpon bersama buku ada aja. Pun duit, jadi jualannya
tidak menyinari ya kan. Artinya tuh baunya dulu takbihan sekitar sampai. Mancung dulu. Ada ya. Sebenarnya pasti lebih ya lah. Bawa ini, bawa sama aja. Dua aja juga. Kemudian sesudah sembahyang, zikir, wirid, berdoa, lalu kita kebiasaan bergawi atau sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib itu adalah sembahyang yang dilaksanakan mengiringi sembahyang fardu. Jadi kalau sembahyang hajat kan ada rawatibnya. Mereka beli hajat misalnya. Beda. Sembahyang fardu yang 5 saja. Qabliyah lawan ba'diyah. Jadi sembahyang sunat rawatib ini banyak keutamaannya. Di antaranya adalah manapali sembahyang fardu kita nang kurang-kurang. Lain nang kurang nang tinggal lah nang tagawi lain. Maksud nang kurang ini biasa kitanya tagawi ya sembahyang yang fardu tuh. Tapi kan kita ngalam kita banyak orangnya sembahyang kita tuh. Ada kurang ada tagawi dia maksudnya digawi tapi artinya ada sempurna kayak orang tak. Nah jadi salah satu keutamaan sembahyang rawatibnya itu namanya mana palinya sehingga sembahyang fardu tadi menjadi sempurna. Itu keutamaannya karena sembahyang ini adalah awal-awal atau mula-mula. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sembahyang adalah awal-awal ibadah yang dihisab. Lamun sembahyangnya bagus, faqad aflaha wa anjaha. Beruntung. Lamun sembahyangnya rusak, kurang, kayak apa kisahnya tadi namanya kurang? Rugi ya itu. Nah lalu Allah Subhanahu Wa Taala kan ada di kebijaksanaan. Lalu di anda harus Allah Taala lihat tibang wahai malaikat. Ada kayaknya itu sembahyang sunat, sembahyang qabliyah ba'diyah atau sembahyang rawatib. Oh ada, nah itulah yang diambil. Sehingga sembahyang kita tadi jadi sempurna. Jadi lamunnya ada waktu, lamunnya kita pada tabadesa, kita ada bisa gawe ini. Rawatib nih. Rawatib ini ada terbagi dua. Ada sembahyang sunat rawatib yang muakkad. Yang muakkad itu bahasa kitanya senantiasa Rasulullah itu menggebi terus. Ada yang ghair muakkad, ada yang kada muakkad. Jadi sembahyang sunat rawatib yang muakkad itu biar ada 12 rakaat. Coba kita hitungilah 12 rakaat yang muakkadnya. Kalau jumlahnya kan 22. Itu lawan yang kada muakkad. Ini yang muakkadnya dulu ada 12, ada yang mengadakan 10 dalam hadis Nabi juga. Kita ambil yang 14, yang 12 lah. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. 4 sudah. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. 6 sudah. Yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa sudah? 8. 2 rakaat sesudah isya. 10 rakaat. Terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12 rakaat itu yang Rasulullah gawi terus. Apa nak ada dana? Salat. Mengulangi 4 rakaat sebelum zuhur.
Sembahyang sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi an Abi Habibah, man hafaza ala arba' Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'ala al-niran. Di sini 4 di sebuah hadis inilah, tapi yang 4 sesudahnya itu 2 aja yang muakkad, 2-nya kada. Barang siapa kata baginda Rasul sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat qabliyah zuhurnya. Kemudian pulang sesudah zuhur 4 rakaat, ini 4 di sinilah artinya tak buat nang kada muakkad 2 rakaat. Apa fadilahnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang itu masuk ke dalam api neraka. Haramallahu 'ala an-nar. Haramallahu 'ala an-nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang itu masuk ke dalam api neraka. 4 itu kalorinya ya. Jadi tadi kan yang muakkad 4 sebelum qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. Ada ini kan tadi 4 berarti ba'diyah zuhur yang 2-nya yang kita masuk kada muakkad. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang itu masuk ke dalam api neraka. Luar biasa. Kemudian pulang tadi 4 rakaat sebelum zuhur yang muakkad, 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau hadis tadi kan 4 dan sesudahnya. Itu tak buat yang 2 rakaat kada muakkad. 2 sudah tak buat tak. Kemudian pulang asar pang di mana aja. Sembahyang sunat asar qabliyah. Kada ada qabliyahnya asar utara. Belanya qabliyah ada ba'diyah. Jadi sembahyang sunat asar. Namunnya pian qabliyah ya, berarti ada ba'diyah. Jadi itu sunat asar dan sunat subuh itu kada ada ba'di. Kalau asar kan sunat asar. Kalau subuh kan sunat subuh. Kada ada qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah itu ada zuhur, maghrib, isya. Asar pun di mana kada ada terbuat. Nah itu termasuk sembahyang sunat rawatib yang kada muakkad. Kada muakkad itu bahasa kitanya Nabi bisa menggawi sewaktu-waktu Nabi kada menggawi bisa. Itu kada muakkad jadinya. Nah muakkad tadi yang 12 tadi itu Nabi senantiasa menggawi terus. Jadi yang 4 rakaat kalau yang kada muakkadnya 2 rakaat sesudah zuhur, pas nang muakkad kan 2, nang kada muakkad 2, 4 ini dah sudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sembahyang asar sebelum pelaksanaan sembahyang asar 4 rakaat itu kada muakkad. Tapi ada keutamaannya yang Allah Taala berikan namun 4 rakaat menggawi sebelum asar itu. Nah, bagaimana? Imam Tabrani dari Ibnu Umar, man shalla qabla al-'asr 4 haramallahu 'ala an-nar. Allah Ta'ala haramkan orang itu masuk ke dalam api neraka. 4 rakaat sebelum asar. Tapi yang 4 itu kada muakkad. Artinya Nabi bisa menggawi bisa. Tapi jangan main tinggi juga. Artinya kita lamunnya sempat gawi, munnya kada sempat, ayo ada sampai Pak. 2 rakaat sebelum maghrib. Ini kan disampol kan langsung ke sampolnya maghrib itu kan orang sudah azan langsung ke kamar maghrib. Ya kalau tak bila maghrib disampol itu memang itu bisa mulai dulu kayak itu. Karena sembahyang sunat qabliyah maghrib itu kada muakkad. Artinya bisa digawi Nabi bisa Pak. Ada sampol itu mengambil yang
apa nih? Mungkin pertimbangan apa pertimbangannya nih? Waktunya bagi lebih pulang hendak. Nah, kalau jamaahnya banyak, itu kita mungkin kebiasaan kita kan bertunggu-tunggu, hadang. Nah jadinya maghrib itu menyakawa harus panjang gitu. Artinya imbah azan makhluknya kadang belum dilanggar, ayo sampai yang sunat dulu. Pun pindah kumpulan, tapi kebiasaan kita sudah menggawi yang lain, gawi secepatnya. Bila ingin nanti lambat, saja dulu. Karena sembahyang sunat maghrib, sembahyang maghrib itu waktunya sempit ya. Sempit. Kalau sampai isya aja, memang sampai isya. Tapi ada kaul sembahyang maghrib itu yang hendak benar waktunya. Ada yang anunya kan sampai ke isya berlanjut. Nah, jadi sembahyang sunat qabli maghrib itu kada muakkad. Kada termasuk kada muakkad lah. Kemudian 2 rakaat sebelum isya kan kada termasuk muakkad juga, kada termasuk muakkad juga. Sebelum isya. Jadi lamun kita sembahyang qabliyah isya digawi mestinya sesudahnya kita gawi juga. Karena bagi orang lebih utama yang ba'diyah. Karena yang ba'diyah muakkad, qabliyah kada. Nah, lain halnya kalau ini aurat misalnya yang letaknya auratnya ada masalah lah. Karena kata baginda Rasul, keutamaan menggawi sembahyang sunat rawatib yang 12 yang maka tadi 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat subuh sebelum menggawi sembahyang subuh. Itu Allah Subhanahu wa taala buatkan desain orang itu rumah di dalam surga. Luar biasa. Yang 12 rakaat tadi. Nah, barang siapa yang senantiasa menggawi amalannya itu ada sudah bisi kontrakan kita di kontrakan rumah kita ada sudah bisi villa lah. Si villa sudah di surga. Mana rumah di surga itu kan dalam kayak kita di sini kan. Ya kan? Ada celahnya lagi. Kalau miris misalnya, ada kisah miris. Luar biasa. Allah Ta'ala buatkan kita rumah di dalam surga. Kalau kita ada di situ di rumah, ada berumah tak? Kalau bandingannya nih, kita misalnya ada di isi rumah di mana nih? Mana we? Jakarta Jawa. Jakarta ada di isi rumah kita nih. Sewaktu-waktu malam kita ada di isi rumah, ada kan sewaktu-waktu bilang masih yang letak. Kalau ada hari-hari rumahnya parakan. Jauh rumahnya pada kita nih, Jakarta tadi. Ada sewaktu-waktu kita nggak bilang masih. Namun kita ada di isi rumah di surga. Bilang mustahil kalau tuh kada pecang tadi ya nih. Bahasa kitanya tuh jangan kan. Kenapa gunanya Allah Ta'ala membuat istana atau rumah kita di surga? Pokoknya kada pecang main lagi ke situ. Bakulat bener aja. Bahasa kitanya gitu. Iya lo betul. Bakulat tuh lah rumah di dunia. Rumah belum di situ. Bakulat. Apa bakulat? Terus kada tadi yang Jolo ini bantu soalnya, makanya bawi suruh untuk dulu dengan kemana dia bunyi situ. Ada hantu bawi lu dihantamnya. Ada orang lolos. Dah lah wek. Dah jalan. Apa bawi namanya? Ada bawi ya, dah. Ada orang ketemu situ ya. Pokoknya aman aja. Kadang apa ada sih Pak? Ya itu keutamaan sembahyang sunat rawatib. Ulangi lagi. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat rawatib 12 4 rakaat sebelum maghrib, sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2
2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum menggawi sambian subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Allah Subhanahu wa taala akan buatkan dia itu rumah di dalam surga. Mudah-mudahan kita ada dapat rumah di surga. Yang itu hantar benar di rumah di surga yang karena tadi keutamaan sebenarnya sunat rawatib ini luar biasa. Di antaranya ulun menyebutkannya banyak ya. Keutamaannya lah ulun meringkas tadi. Di antaranya manapali fungsinya nih, manapali sembahyang yang wajib, yang fardu itu kurangnya. Kita akui ya. Ulun akui ya. Sama aja, sama-sama kita mengakui. Kita ini sembahyang kan sesempurna orang mengharap tuh. Takbiratul ihramnya kadang kita ingat lawan Allah Ta'ala. Tiba takbiratul ihram kita mana ada kita? Makinnya dia ulun nih makinnya jadi makmum, ulun makinnya jadi makmum. Allahu Akbar mana ada kita? Ya Allah kita jalan lagi. Apalagi sampai ayatnya panjang. Kira-kira sampai yang subuh Jumat itu kira-kira nama apa kalau nih kemanaan kan? Ya Allah kepada berjalan, alunya panjang, surahnya panjang. Jangan kan itu sapi saja sampai mulu ke pasar kalau kita ya Allah sampai ke padang sampai kita jualan sekali ya kita ini telah sambayan kita lah. Jadi bicara Nabi, kadang kita ibadah selesai sambahyang itu 1/10 aja. 1/10 dari sembahyang. Ada yang 1/6. Nang tahitung. Ada yang 1/7, ada yang 1/8 aja lagi nilainya dah. Ada yang 1/10. Mungkin kita ini 1/berapa berapa kah? Susah itu. Jadi kita ini bilang banyak lupa. Nah, jadi dengan adanya sembahyang sunat rawatib itu harapan kita untuk menepati kekurangan sembahyang fardu kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran, kesempatan pulang, hakon pulang. Ini sempat kadang kita sakuleh aja. Asa apa? Ya Allah Nah, jadi dengan adanya gitu tuh motivasi kita. Pecang berumah di surga itu motivasi untuk kita bangsa orang awam ini nggak ada yang motivasi kita. Motivasi kan ada yang kita pendorong nih. Pahala tuh kan kita didorong oleh ngintu. Kita bangsa orang awam ini bilangnya nggak ada yang ngintu asa kuler berdiri. Itu dunianya dulu. Nah, kamu bilangnya nambah dewi, aku nambah ini 100.000 atau kamu 200.000, kan 200.000 mah gagah atau pada 100.000. Iya loh. Nah, itu kita orang awam nih. Kita tingkatannya orang awam masih kita maniring mengoleh ke pahala itu masih kita manu ke ganjaran itu masih orang-orang tingkatan akhirat tuh ya kada ada manoleh itu. Kada takutan masuk neraka bang. Kada maharap masuk surga bang beramal ibadah itu kan tingkatan tinggi sudah ya kita. Ada hakun beribadah yang ada ini. Nah, lalu dengan adanya tadi motivasi atau dorongan seperti itu, kalau mau tak tergerak hati kita bangsa orang awam nih, bangsa kita orang awam nih mau nih hendak tadi aku haraplah hendak kayak tuh diisi kontrakan di surga. Ya ada kontrakannya atau kontrakan itu pengambil di surga istana lah atau rumah di surga. Artinya mudahan kita sampat berjuang yang kita. Kemudian ulun melanjutkan pengajian kita satu malam. Jam berapa sudah? Sampai terus. Yaitu halaman 45 masalah memendekkan sembahyang atau qasar. Jangan kamar nama dua kitabnya tadi biaya. Ya Allah. Masalah memendekkan sembahyang atau qasar sembahyang. Ini bila kita tulak, kedua ini.
Tagawi kasar nih. Kasar itu segitu-segitu yang sembahyang 4 rakaat jadi 2. Dihandapi. Kasar itu biasanya kita handapi. Ini ada 2 macam, ada kasar, ada jamak. Ada kasar haja, ada kasar haja. Ada jamak kan. Bila kasar haja, bila sampai zuhur sembahyang zuhur 2 rakaat. Jalan pulang sampai asar sembahyang asar 2 rakaat. Kasar aja. Kalau yang jamak haja bang, ada juga jamak haja. Sembahyangnya tamam. Kanuannya udah bagus kasar jamak. Dibolehkan oleh agama bang nih. Jadi sembahyang dia sampai zuhur atau tasarruf pilih nih. Jamak itu hendak dikerjakan di zuhur kah, di takdim ngarannya. Hendak digawi di asar kah, jamak takhir ngarannya. Langsung pilihnya jamak tuh bagus nyamannya nyaman kasar kan langsung. Punya kalian 8 pian nyaman kereta. Jadi 4 2 rakaat 2 zuhur 2 rakaat asar. Kini ada kita penjelasannya dah. Masalah kasar sembahyang utama memendekkan sembahyang. Orang yang dalam perjalanan jauh boleh memendekkan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi ada ketentuan atau syarat-syaratnya. Yang asalnya 4 boleh jadi 2. Asalnya 2 bajar jadi 1. Ada yang 4 aja yang dikasar nih, yang 3 ada kasar. Yang ada kasar itu yang sembahyang 4 rakaat zuhur asar lawan isya. Yang lainnya itu jamak aja. Kada kasarnya. Sudah 2 rakaat subuh itu dikasar pulang main. Ada darah 4 rakaat aja yang jadi 2. Penjelasan yang pertama syaratnya perjalanannya tiada maksiat. Namun lamun kita kasar aja, jadi kita angkat lapuh aja, mana lapuh, menjal ngapa. Maksiat toh. Sampai juga kita kasar aja. Ingat gak sampai yang itu? Ada diingat sampai yang itu, nama itu sudah ya Allah tak? Ada diingat sampai yang. Kalau ya ada jadi Allah tak? Boleh ya kasar? Kalau baik misalnya nih, tadi niat anak kasana ke anak itu, atau kita jauh-bawi kita sok kita kan mana? Benjar. Kasih turun enggak? Misalnya tak? Ayo wajib sok. Misalnya usia 4 dia rumah 4. Si anu ke iyanya. Kalau nya perjalanannya untuk maksiat, kada boleh kasar. Boleh kasar. Tapi julung maksiat itu ada kata ingat sampai yang gue. Udah ingat lagi, ingat itu aja ya Allah. Andai kata para terjalan sama yang mau kita jadi. Hanya kan gitu. Ini mau apa itu ya Allah. Sama yang ingat dulu kita aja supaya waktu gitu ini selamat gitu aja. Jadi itu mangga itu wali-wali tautan ya Allah. Mestinya kan balik ke tahu untuk waktu itu ya punya ya Allah. Jadi kita sambil dulu jadi doa lebih hemat kita aja. Jangan gitu kita. Andai kata untuk perjalanan maksiat kada boleh kasar. Jadi perjalanannya harus kada maksiat. Hanya boleh memendekkan sembahyang atau kasar. Yang kedua, jaraknya sekurang-kurangnya 16 parsah, kurang lebih 89 km sudah boleh sini. 90 misalnya, 90 pal. Kasini mulai sini ke mana sini 90 kan. Sini 90 lah. Itu boleh sudah terpaksa. Namun kamar tak hapus tuh abi. Dulu bijak. Asal orang itu momennya. Ya mah. Kejadiannya orang tak hapus tuh. Mencari aku pulang mencari kota. Bisa mengetop.
Jadi perjalanannya yang boleh qasar kurang lebih 94. Di sini kan 89 km. Tiada mengqadha, syarat ketiga boleh mengqasar, tiada mengqadha sembahyang yang keruputan di masa tiada musafir. Inya itu sembahyangnya nanti qasarnya itu lain qadaan sembahyang. Oh, kada ingat sembahyang aja tadi misalnya. Kada aja, qasar aja. Perjalanan aja kada boleh. Ini sembahyang na perhatiannya itu kan boleh dipendekkannya atau dikasar. Keempat, syarat boleh qasar berniat memendekkan sembahyang di waktu takbiratul ihram. Di sinilah berniat qasar. Artinya di dalam sembahyang itu kita niat qasar. Qasar itu yang menghadapi sembahyang 4 jadi 2. Sembahyang zuhur ini qasar. Jadi 2 rakaat aja, sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Tapi di hati kita kan tuh ada nih qasar atau di samping mesti qasar. Karena Allah Ta'ala ya. Kelima, syarat boleh qasar tiada mengikut kepada orang yang sempurna sembahyang. Orang tamam kita qasar. Namun orang perhatian sembahyang kita datang juga ke masjid itu sembahyang 4 orang itu dulu. 4 pijat kanan orang dulu. Karena hanya kita niat jamak. Terakhir pulang enak. Tamam dulu 4 orang tuh. Nyatanya nangisnya asar 2 rakaat boleh. Ya mungkin biasa ibah salam tak. Ibah salam langsung berdiri. Karena syarat jamak itu mualat. Jangan aku hujar, boleh jauh. Hanya kena biasa jangan. Ini harus sampai salam sampai juga. Ini sekena langsung berdiri sambil ansar pulang. Itu syaratnya jamak. Karena jelasin jamak di bawah. Mengumpulkan sembahyang ini nomor 2 nih. Jamak atau jamak. Menjamaklah, menjamak yang banyak. Jangan lain jamak bahasa kita. Menjamak bahasa kita tuh menjauhi orang yang dalam perjalanan jauh jaraknya kurang lebih kayak tadi 89 kurang lebih kilometer boleh mengumpulkan sembahyang atau jamak. Sembahyang zuhur dengan asar yang boleh dikumpulkan itu zuhur asar. Kemudian maghrib dan isya. Subuh panjang. Subuh susurangan kalian kawan. Subuh susurangan. Nah jadi zuhur asar maghrib isya. Kalau aku jaga asa juhur lawan asar ini aku asaran maghrib aja. Jadi juhur lawan asar pasangannya nih maghrib lawan isya, yang maghrib lawan asar. Bahkan apabila sembahyang zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sembahyang maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib dinamakan jamak takdim. Jadi kan nanti jamak tadi kan zuhur dan asar, bila kita gawi waktu zuhur jamak takdim, bila kita gawi waktu asar jamak takhir. Tapi itulah nang biasa menjamak waktu perjalanan. Bila kita ada jamak takhir hanya kita di jalan motor misalnya, atau di kapal misalnya, atau di perjalanan pas zuhur kita putuskan lah jamak takdim kah, zuhur kah sampai yang kayaknya hendak di asar kah jamak anu aja jar kita di asar aja jamak takhir aja jar. Nah bila jamak takhir itu bagataan itu banian artinya sampai yang zuhur itu digawi di asar kayaknya. Jangan deh ini bagataan lewat zuhur asar kan hanya sampai jangan ada dari niat lalu lah kada boleh kita. Jadi harus berbayar waktu masuk zuhur kalau ada niat sudah tak. Kalau kita apa di asar aja di asar bagataan kita aja. Jadi niat hati kita itu walaupun kayak itu kata-katanya kalau kita sampai yang zuhur ini kita aja maka asar aja kita gawi di asar aja masuk niat sudah tak. Nah, jadi artinya jangan begini begitu Quran ajan kadang-kadang dua baik misalnya. Jadi misalnya nih jemaah supaya kenalan motor misalnya di mobil kapan-kapan gitu ayo. Juhur ka asal ka, takdim ka takhir ka, juhur jamak takhir aja. Jadi sebenarnya inilah kita sembahyang dengan juhur di asar jadi jamak takhir kan.
masuk niat sudah. Jadi wajib itulah niat. Sebaliknya dinamakan jamak takhir. Syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama, tertib mendahulukan sembahyang zuhur dari asar. Kalau jamak takdim harus zuhur dulu hanya asar. Jangan tahu asar hanya zuhur. Ada menggawi di waktu zuhur. Zuhur dulu hanya asar. Mendahulukan sembahyang maghrib hanya isya. Karena menggawi di waktu maghrib jamak takdim. 2. Syarat jamak takdim nih. Niat jamak pada sembahyang yang pertama. Jadi berniat mengumpulkan sembahyang. Nya kan sembahyang zuhur nih waktunya di zuhur. Kalau sembahyang pada zuhur 2 rakaat asar. Allahu Akbar. Dan di hati kita tuh sudah ada. Di hati kita tuh sudah ada artinya sembahyang asar digawi di zuhur. Itu kan niat jamak itu. Ya sudah. Kadang mesti terbuat di nang kasran majmu'an tu bian kana ngalihan. Ya kalau tah kangalihan, kalau tah kasran majmu'an ilaihin. Kalau kangalihan niatnya itu. Jadi di dalam sembahyang itu kita artinya sembahyang asar digawi di zuhur. Jamak takdim namanya. Jadi di dalam kita sembahyang itu ada niat sembahyang asar itu digawi di zuhur. Itu namanya niat jamak. Nyaman di mata kita nyaman kan. Yang ketiga, mualat antara sembahyang yang pertama dan kedua. Jangan tahalat dulu. Jangan tahalat. Harus betul-betul begitu salam, bangkit pulang, qamat langsung sembahyang asar pulang. Itu juga maghrib dan isya. Hingga salam maghrib langsung isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Asar misalnya. Kalau syarat jamak takhir bang kayak apa? Sampai yang zuhur lawan asar gawi di asar, sampai yang maghrib lawan isya menggawinya di isya. Itu jamak takhir ngarannya niat jamak pada awal yang pertama tadi. Jangan lupa. Jadi kita jamak takhir di waktu zuhur ada niat jamak. Waktu maghrib sampai ketaan dan niat kita menggawi jamak takhir atau sampai yang maghrib digawi di isya. Tertib dan mualat hanya sunat. Tertib itu berurutan dan tertib maghrib isya. Maghrib isya itu kalau jamak takhir sunat saja, boleh tanpa huruf. Boleh tanpa huruf isya maghrib. Karena tertib lawan mualaf itu termasuk sunat. Kenapa? Terserah. Nah, bagusnya tertibnya itu tertib kan susun sesuai aturan maghrib isya zuhur asar itu sunat. Yang bagusnya itu kita lihat waktu dulu. Bila waktunya asar kita kan lebih di asar. Bila waktu asar itu luas, ayo kita zuhur dulu. Bila waktu asar hendak habis, asar dulu bisa tak maghrib pulang. Jadi lihat situasi, lihat waktunya juga tak. Cuma itu sunat saja. Boleh tak berpaling itu boleh. Karena mualaf dan tertib itu di jamak takhir sunat. Kalau jamak takdim jelas tadi dulu nangapurnya waktu dulu. Zuhur dulu hanya asar. Maghrib dulu hanya isya. Kalau yang kita gawi di akhir tadi lah ulangi lagi dalam kita jamak takhir artinya sampai yang zuhur kita gawi di asar. Itu boleh kada tertib. Lihat waktu. Punya waktunya luas, ini bagus, zuhur dulu hanya asar. Mun waktunya sempit, asar dulu hanya zuhur. Kalau kayak nata, ampun waktu ini tak keluar pulang, kalau nata. Ini rancang tulak nih. Ya nata, ngajit tulak lo, saya aja. Misalnya baik Pak, kita ke Banjar boleh. Nah itu kita menjemak boleh, menjemak. Gini asar di zuhur. Sekalinya supirnya singgih pas asar. Jadi mah
kita boleh lah 4 dua jemaah juga kita tak jemaah deh Apa tadi? kita ke pinggir bayar deh motor misalnya deh itu kita kan jemaah asar jemaah juga lawan asar Nah, kita mendewi di mana? Dim Di Matadim. Di Johor. di Johor sekalinya pas di jalan supirnya singgah pas asar nah boleh lah berjemaah yang asar kita 4 6 Bahasa sama yang bahasa yang biasa pulang itu 6 4 biji mahal. Benarnya tamang malamnya. Ada semalam nano. Cuma bagusnya tuh ada lagi. Soalnya ada belum ada untuk pengajian dengan kamar ini sama. Artinya tuh kita sebagai orang yang musafir diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ada menggawi naringan. Namun di kampung aja naringannya nanda. Bagi orang yang musafir, mana afdalnya tamam lawan asal Allah Ta'ala berikan saja keringanan bagi orang yang musafir kan uyo sarabanya uyo sarabali katiya diberi Allah Ta'ala keringanan untuk boleh menggawi sembahyang qasar dan jamak. Jadi kita ambil gitu. Oh ya apalagi malakan gitu. Ya kalau tak kamu hendak tamat aja berarti bisa apa dia banyak tak aja. Bapak. Lamun bolehkah? Boleh tu boleh aja baik. Mun bolehkah sembahyang bahasa memiliki? Boleh aja. Kisah bolehnya. Kisah bolehnya boleh aja. Jadi kayak gini motor orang. Orang berjemaah kita santai di ibadah. Ya Allah. Ya sudah. Nambah buku ya Allah. Nambah warung ya Allah. Karena kita sudah menggawi. Ya Allah. Dan itu keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Waktu kita musafir, masa di kampung aja tadi juga kita naringannya, ada kan naringan jalan. Kita kan tujuan jauh naringannya. Kita naringan mencari terus, masa waktu lalu diberi keringanan kan? Ambil ya Allah tahapnya mamberat, apa hukum orangnya yang ada ya kan benar hendak boleh. Mana kita ini tak boleh. Dah habis masalah sembahyang qasar jamak. Insyaallah minggu kena lah mungkin sini. Insyaallah minggu kena sembahyang berjamaah. Ini gawian kita nah. Insyaallah minggu kena mudah sehat sabratan. Amin. Gawian ini sembahyang berjamaah masalahnya. Kita kan sembahyang berjamaah di langgar kayak apa aturan sembahyang berjamaah? Kayak apa aturan jadi makmum, kayak apa aturan jadi imam. Jadi semuanya ada aturan. Ada pertanyaan dari kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 4 detakon ya tentang fadilah dzikir semalam. Apakah boleh seandainya kita tergesa-gesa kalau kita membaca sendiri dengan cepat, tidak mengiringi imam? Kita kan dilanggar. La ilaha illallah berataan nurtah. Yang imam haji juga lah. Makmumnya kan mahayal kan sana. Nah, jadi bagus itu baca berataan supaya dapat fadilah sabarataan. Kamu kadang baca banyak dapatlah fadilahnya. Pahala dangal dulu. Betul pahala. Nah, dengan bagusnya itu kita 4 juga. Yang Allah tuh bangun dia duduk, ya Allah masa ada akun ma'lumat. Yang Allah tadi kita baca juga. Jadi pertanyaan di sini, amun auran meja, amun auran tapi mengenai auran itu lah ada sabar dan tiap waktu kalau tahu auran lah. Wayah. Lalu kita baca zikir semalam, zikir tadi itu surangan baca kadang imam bolehkah
tentang fadilah zikir, apakah boleh? Bolehkah kata? Boleh. Boleh. Tapi nambangan desa-desa itu ada tiap waktu. Contoh di sini kebiasaan setelah surat An-Nas langsung disambung dengan zikir, tidak memakai Fatihah. Di sini di mana ya? Di tempat orang takun ya lah. Memang kajian lamun di si Panyuran ka Antai memang tak ada Fatihah, imbah qul huwallah, al-falaq, an-nas, hanya zikir tiga dah. Ada kita kan Fatihah tadi dulu deh. Fatihah tadi dulu di kita kan apa nih? Fatihah itu kan orang bertahlil aja deh, banas Fatihah pulang yang letak tuh tahlil biasanya aja. Ada kita kan bertambah sini Alam Nasrah lawan Inna Anzalna bertambah kita. Jadi artinya mah ambil narikas kalau nikah. Jadi langsung Mbak Anas tuh langsung zikir, tidak memakai Fatihah. Biasanya Fatihah tadi dulu bangka. Dan beberapa kali membaca Allahumma dan ini lain ulang. Bolehkah tadi itu surangan berzikir minta gesak? Boleh. Bolehkah artinya nih Mbak Anas tuh langsung 77 zikir 77 atau boleh lah, boleh. Ya kalau tak boleh, nanti memang ada boleh itu. Kalau tentunya pun ada boleh itu boleh terus, boleh ya terus. Memang bagusnya balataan, bang ada keseragaman, ada kekompakan yang lekat. Syiar Islam kita namanya begini balataan yang lekat mengkaya saudara kita kan ini 8 orang. Yang lekat saudara kita bukan dia itu kan saudara kita juga. Mereka itu kan zikir juga, misalnya itu zikir tapi zikirnya surangan-surangan, doa surangan-surangan. Alasan mereka doa itu kan nanti dipindah tuh lain-lain gini, setiap orang bicara. Baca Allahumma ajirni itu 7 kali semalam. Allahumma ajirni minan 7 kali. Dan apakah hanya pada salat subuh dan maghrib? Kalau nyana keutamaan semalam, keutamanya kan semalam Allahumma ajirni minan itu ditulis sebagai orang yang lepas dari api neraka. Membaca itu sesudah maghrib lawan subuh. Kalau inya dapatlah fadilatnya juga. Apakah hanya pada salat subuh dan maghrib saja yang ada fadilat itu? Apakah sembahyang lain akan tetap dapat fadilat juga? Namun sembahyang juga misalnya asal ngawing itu juga. Yang lain adalah 10 hanya Allahumma ajirni minan nar. Itu hanya Allahumma antas salam. Juhur lawan asal ngawing itu juga, lawan isam ngawing itu juga dapat fadilahnya kah? Lamun yang gawi kali gimana itu jelas dapat fadilahnya. Apa? Maghrib isya, maghrib subuh aja dapat fadilahnya. Apalagi yang samuan tuh makinnya ini jangan lupa. Namun begitu pasang lupa itu samuan dipasang, lupa dipasang, rinji dipasang. Ya tahu. Ini langit dipasang. Lampas tuh. Tahu lagi ya kan. Dan apa hukum makmum yang mendahului imam? Terima kasih banyak. Hukum makmum tadi dulu pada imam ini kisah masalah berjamaah karena siapa imam leh? Nanti belakangnya imam. Gerakan makmum tadi dulu pada imam ada yang batal, ada yang haram, terisah, ada yang makruh, ada yang boleh, ada yang batal sembahyangnya berdahulu pada imam, ada yang haram, tak sah. Ada yang makruh. Yang batal itu kayak apa? Tadi dulu pada imam 2 gerakan, 2 rukun fi'li. Hadap ke panjang ya. Contoh kita imam masih berdiri Fatihah atau surah. I-nya i'tidal sudah. Pokok ibadah. Nya pokok sudah. I'tidal. Turun dari sujud. Dua berdahulu tah. Nah pernah tadi dulu rokok lawan tidak, rokok lawannya tidak. Hanya turun sudahnya sujud, imam masih cukup baca surah batal tuh. Ada lah itu aja semuanya ada.
batal sembahyang itu. Kakan-kakan yang berdahulu, kalau hendak capat sampai berdahulu, itu batal sembahyangnya berdahulu dua gerakan rukun fi'li tadi. Kemudian kalau yang haram bang namanya berdahulu pada imam haram satu gerakan fi'li, satu rukun fi'li. Imam masih berdirinya rukuk. Imam masih ayatnya rukuk sudah. Atau bangkit sudah. Bila bangkit kan? Bangkit sudah itu masih berdahulu rukuk. Masihnya tidak masih. Artinya terdahulu pada imam satu rukun. Itu haram. Tapi masih ai sah sembahyangnya. Itu terus sampaikan salam. Berarti orang tu dah lagi jadi supir. Suruh aja supir itu. Ya kalau tak jadi supirnya berdahulu terus. Haram itulah, tapi semuanya masih sah. Cuma satu belakang aja masih. Kalau sudah dua, nambah dulu tadi, kok imam masih berdiri, dia sudah turun. Main bayi imam itu makruh hukumnya. Makruh yuhajar. Jangan dienteng juga. Makruh itu jangan. Makruh itu bahasa kitanya dibenci. Makruh itu bahasa Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi